Ya, Rivi, kalau kita tahu soal isu reshuffle ini kan tidak hanya digaungkan oleh sejumlah partai politik, tapi juga Ya. relawan dari Joko Widodo ya. Ya. Nah, salah satunya adalah Jokowi Mania. Nah, kita akan langsung berbincang bersama dengan Bang Emmanuel. Bang Emmanuel, ini pihak dari relawan kan juga turut menyuarakan desakan isu reshuffle. Pertimbangannya apa, Bang? Kita melihat bahwa banyak sekali persoalan-persoalan yang periode kedua tahun pertama ini, ini semua di luar ekspektasi yang diharapkan oleh publik. Beda dengan periode pertama Jokowi saat memerintah ya, begitu cepatnya semua kabinet-kabinet semua berorientasi kerja. Kali ini kita lihat kabinet Jokowi sepertinya orientasinya bukan lagi bekerja, tapi seperti party, seperti pesta. Walaupun ada beberapa pos kementerian yang lain, mereka tetap pada track yang kita lihat bekerja. Contoh sederhananya misalnya kayak Bu Sri Mulyani, lantas ada Pak Luhut dan sebagainya lah ya, ada Ketua Umum Golkar. Walaupun kita lihat kader-kader partai yang lain juga yang di kabinet juga menunjukkan perform yang menurut kita luar biasa bagus. Tapi kita lihat juga beberapa menteri yang kita anggap memahami bahwa pemerintahan Jokowi ini seperti pesta, terlihat tergambarkan ketika terjadinya OTT. Kita lihat begitu luar biasa mereka membawa barang-barang mewah dari luar negeri. Kemudian kita lihat Menteri Sosial di OTT membawa tumpukan uang, di mana kita lihat masyarakat sekarang susah mencari makan, susah mencari kerja dan sebagainya. Dan ini kita lihat bahwa menteri-menteri ini tidak punya kepekaan sosial dan ini bahaya dan ini aib. Dan ini mereka harus punya tanggung jawab moral buat bangsa ini. Mereka harus malu terhadap bangsa ini dan mereka juga harus malu terhadap partainya, karena saya yakin memang perilaku korup itu bukan perilaku organisasi atau sebuah institusi. Karena perilaku korup ini adalah perilaku mewakili dirinya yang begitu tamak. Jadi sekali lagi nanti tidak ada lagi kita menawarkan ada 19 tokoh yang kita tawarkan dari akademisi, profesional, politisi, dan juga tokoh-tokoh agama. Nanti kita konferensi pers nanti jam 1 di Cikini. Memang ada beberapa kita minta presiden untuk tidak lagi membuat fakta integritas itu dicopot. Fakta integritas untuk diberhentikan tidak. Tapi kita minta presiden semua pejabat-pejabat atau menteri yang akan di reshuffle, yang diganti dan yang menjadi yang baru, kita minta mereka untuk membuat fakta integritas siap dihukum mati jika korupsi. Karena gini, kalau kita melihat orang-orang jujur kan jarang di Republik ini. Yang kita mau itu orang yang punya kejujuran, integritas, loyalitas dan keberanian. Dan satu lagi itu yang tadi itu saya sampaikan soal mereka berani tidak membuat fakta integritas jika korupsi dihukum mati. Karena selama ini kan kita terjebak dengan slogan-slogan melawan korupsi, berani jujur hebat dan sebagainya. Dan slogan-slogan ini kita lihat ada di semua kelembagaan, dari tingkat RT, kelurahan sampai kementerian. Slogan-slogan anti korupsi itu begitu luar biasa, tapi belum ada satu sikap yang berani mereka sampaikan tentang komitmen mereka siap dihukum mati. Karena kalau untuk dicopot, dipecat dan mengundurkan diri, saya yakin banget semua koruptor akan siap melakukan itu. Tapi jika untuk ketentuan syarat untuk dihukum mati, saya yakin mereka berpikir 2 kali. Bang Emmanuel. Salah satunya saya yakin, gimana Mas? Ya Bang Emmanuel, maaf saya sanggah sedikit. Artinya kalau misalnya nanti pun masih ada semacam kayak jatah-jatahan atau bagi-bagian, Anda masih sepakat dengan itu tapi ada fakta integritas tambahan yakni hukuman mati? Iya, iya.
Kalau persoalan mereka harus pahamin partai juga, karena presiden ini bukan presiden yang pandangan politiknya adalah politik akomodatif. Ini politik yang orang dimasuk ke pemerintahannya adalah politik berbasis kabinet kerja, berbasis kerja. Jadi jangan samakan eranya Soeharto dan eranya SBY. Ketika ada oposisi diambil, dibajak untuk dijadikan bagian dari pemerintahannya, tapi hanya untuk mengakomodatif. Nah ini kan beda, harus dipahami lah, partai-partai harus punya pemahaman yang sama dengan Yang sekarang ini bukan akomodatif menurut Anda, Bang Immanuel? Bukan. Ini pemerintahan Jokowi ini pemerintahan kabinetnya berbasis kerja. Meskipun mereka yang ada di dalam kabinet saat ini adalah beberapa diantaranya wakil partai politik pendukung ataupun juga mereka yang tergabung dalam tim pemenangan atau relawan. Iya, memang tidak salah. Politik itu kan seperti itu. Politik itu kan berorientasi kekuasaan, tapi juga ada nilai yang harus disampaikan. Nah, presiden ini kan politik nilainya adalah kerja, berbasis kerja. Ya. Nah, harusnya partai-partai nanti juga bisa memitigasi atau mempertimbangkan kader-kadernya yang masuk dalam kabinet nanti, mereka paham keinginan visi misi presiden. Jangan membuat visi misi dirinya, visi misi partai. Itu tidak bisa lagi. Karena gini, yang disumpah itu nanti kan menterinya, bukan partainya. Nah ini yang jangan sampai salah paham soal itu. Karena kita takut nanti menteri-menteri yang masuk di pemerintahan Jokowi orientasinya nyari duit buat 2024. Akhirnya apa? Kecenderungannya melakukan korupsi gitu loh. Baik, Bang Andreas Hugo, komentar Anda Bang Andreas. Itu kan punya komitmen luar biasa. Halo? Ya, silakan Bang Andreas. Saya pikir betul, artinya gini, ketika masuk di dalam kabinet, pertama presiden memilih dan kemudian semua yang ada di kabinet itu oleh presiden gitu. Jadi memang orang-orang yang loyal terhadap presiden dan bekerja di dalam kerangka yang menjalankan visi misi dari presiden gitu, di tiap kementeriannya. Gitu. Sehingga garis komando utama itu ada di presiden tentunya. Terus kemudian bahwa dia sebagai kader partai, misi dari partai itu klop dengan misi dari pemerintahan, misi dari presiden yang menjalankan kekuasaan. Saya kira kalau itu dijalankan secara konsekuen, mestinya tidak ada hal-hal yang kemudian ya terjadi seperti kemarin-kemarin. Dan ya sebelum-sebelumnya juga gitu kan kita lihat banyak peristiwa-peristiwa seperti itu gitu. Bahwa komitmen soal fakta integritas, ya saya kira penegakan hukum yang tegas saja gitu. Toh misalnya soal komitmen ada yang juga pernah bilang mau lompat dari Monas, namun nggak lompat-lompat juga. Oke, Bang Andreas, tapi kalau pandangan dari PDIP sendiri terhadap kinerja dari pembantu-pembantu presiden ini seperti apa sih, Bang Andreas? Saya kira kita semua tahu lah presiden beberapa kali marah-marah dan saya kira ekspresi yang paling genuine gitu ya, ekspresi yang ya keaslian yang muncul dari seorang Pak Jokowi sebagai presiden dan ekspresi yang dimunculkan presiden itu sebenarnya ya itu, dan saya kira apa yang dirasakan oleh masyarakat juga gitu. Memang tidak semua, tapi ada beberapa pos yang mungkin perlu ada akselerasi. Ya waktu itu kan presiden supaya percepatan penyerapan anggaran memang tertati-tati, tapi akhirnya juga penyerapan anggaran itu bisa dilakukan lebih lebih akseleratif lah, lebih dipercepat gitu. Oke, Bang Andreas. Setelah presiden melakukan desakan berulang-ulang. Oke, nah Bang Andreas, Bang Adi, Bang Emmanuel, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita pagi hari ini, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir saat lagi.